sih untuk mengecek apakah inputan yang diinput user itu apakah suatu non alphanumerik atau bukan. Kalau tidak salah ya teman-teman, yang menurut yang aku baca itu non alphanumerik adalah suatu uh, uh, suatu karakter yang bukan angka dan juga bukan huruf, akan tetapi mereka itu sebuah tanda tanya, koma, tanda petik dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi dicek teman-teman untuk yang string i-nya atau indeks awalnya, lalu yang string j-nya juga dicek teman-teman. Lalu ini untuk pengecekan keduanya itu depan belakangnya, jadi dibuat to lower dulu agar sebentar, agar apa ya, aku agak lupa sih teman-teman. Dibuat to lower dulu agar hurufnya itu sama semua, menjadi kecil ya teman-teman. Lalu string misalnya awal kan, misalnya kita mau ngecek radar deh ya teman-teman, contoh aja ini kalau tidak salah, seingat aku kayak misalnya radar itu kan R0 A1 D3 A4, bener gak sih teman-teman, 0 R. Aku tulis aja teman-teman biar nggak bingung. Bentar. Misalnya R-nya itu kan berarti R-nya itu berarti 0. Misal kita mau ini radar 0. Sebentar, kok aku agak lupa ya teman-teman. Aduh, ngeblank. Sorry teman-teman. Aduh. Aku kadang kalau belajar belum lancar gini suka tiba-tiba ngeblank, kalau grogi ngeblank, semuanya pokoknya ngeblank. Oh ya, aku ingat lagi nih teman-teman. R A itu kan ada D juga ya teman-teman. D-nya berarti indeks kedua. Soalnya aku kalau nggak dicatat begini aku agak bingung, nggak bisa ngebayangin itu teman-teman, suka hilang sendiri nanti bayangannya, maksudnya idenya atau tiba-tiba hilang aja kalau cuman bayangin. Harus dicatat juga atau digambarkan R0123 misalnya kayak gini ya teman-teman. Wah, berarti ada 4 ya teman-teman, ada 4 indeks. Misalnya kita mau ngecek yang pertama itu, berarti kan yang pertama indeks awalnya kan berarti R ya teman-teman, 0. Apakah 0 itu sama dengan string yang dimasukkannya itu, 0 itu apakah tidak sama dengan string yang terakhir. 0 sama 4 itu kan memang 0 sama 4, 0 berarti kan, tapi kan ini R-nya sama ya teman-teman, berarti bener gitu. Tapi kan 0 sama 0 dicek dulu 0 sama 4-nya. 0 sama 4-nya dulu karena sama-sama R, berarti kan bener ya teman-teman, ininya sama nih hurufnya. Berarti bener, berarti returnnya 1 bukan return 0. Kalau tidak salah ya teman-teman, aku juga sebenarnya masih belajar juga. Jadi kalau aku salah kalian bisa komen aja gitu di kolom komentar, biar yang lainnya juga belajar, aku juga pun belajar ya teman-teman. Terus tuh sebentar, aduh aku pusing teman-teman. Sebentar. Oh, nah tadi kan udah sama kan nih teman-teman, berarti di indeks pertama sama indeks terakhirnya itu sama nih teman-teman, sama-sama R. Berarti kan return 1, berarti itu palindrom kalau return 1. Kalau ternyata memang tidak sama dengan atau tidak sama, maka akan returnnya itu 0. Lalu selanjutnya itu ditambah lagi teman-teman i-nya. Tadi kan i-nya 0 sama j-nya itu 4 ya teman-teman. Nah, untuk recursive atau looping selanjutnya itu i-nya ditambah 1 teman-teman. I-nya ditambah 1 berarti kan sebentar aku lupa, i-nya tadi 0 ya teman-teman. Berarti 0 tambah 1 kan 1 ya teman-teman. Y-nya itu 4 dikurangi 1 itu 3 ya teman-teman. Berarti kan 1 sama 3 ya jadinya. Oke, kita cek dari awal lagi karena recursive, jadi kita mulai dari awal lagi.
besar dari apakah lebih besar sama dengan dari 3, itu kan salah ya teman-teman. 1 itu harusnya lebih kecil, berarti oke, masih 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 berlanjut gitu loopingannya. Kalau misalnya udah lebih, ternyata i-nya lebih dari i-nya ternyata lebih dari berapa, dari j, hasilnya udah lebih, berarti itu akan return 1 bahwa bertanda bahwa semuanya itu sudah dicek, seperti itu. Sebentar teman-teman, aku mau baca lagi, aku lupa. Jika awal i lebih besar dan maka semua material telah diperiksa dan string adalah palindrom. Fungsi mengembalikan 1. Oh, oke. Oh, aku paham teman-teman. Jadi kalau dari salah satu ini ternyata returnnya 0, berarti ternyata itu bukan palindrom, teman-teman, karena angka awal sama akhirnya itu beda, seperti itu. Terus sama halnya kayak tadi, teman-teman dicek lagi satu-satu, apakah yang sekarang udah yang indeks ke-1 ya teman-teman. Indeks satunya itu apakah ISAL 6, apakah bukan angka dan huruf. Jika ternyata bukan angka dan huruf, maka itu palindrom, karena ada tanda bukan nih teman-teman. Berarti kalau iya kan berarti itu bukan palindrom. Kalau ada tanda serunya berarti itu palindrom. Terus ini tadi tuh 1 ya, i-nya 1, return. Oh, ini yang untuk selanjutnya. Jadi 1 tambah 1 2. 2 j-nya tadi berapa ya? J-nya tadi 3 ya teman-teman. Oke, ini mah kayaknya functionnya aja teman-teman. Function dari itunya 2 sama 3. 2 sama 3. Lalu ini juga dicek, yang j-nya juga dicek teman-teman. Is palindrom. Tadi kan j-nya 3 ya teman-teman. Apakah yang indeks ketiga itu suatu hurufnya itu palindrom atau bukan, isalnum atau bukan. Ternyata bukan isalnum ya teman-teman, benar. Jadi return is palindrom. Karena kalau isal 6 itu berarti bukan huruf, bukan angka, yaitu tanda petik dan tanda tanya, seperti itu. Berarti y-nya tadi 3 ya, berarti i-nya tadi 1, j-nya berarti i-nya tadi 2 ya teman-teman. Tadi kan udah ke yang looping selanjutnya 2, i-nya 2, j-nya jadi 3 kurangi 1 2 ya, 2 juga ya teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya tadi kan i-nya masih 1 sama 3, masih i 1 sama 3. Apakah i yang ke-1 sama i yang ke-3 itu sama? Kalau sama berarti returnnya 1, kalau tidak sama ternyata sama ya teman-teman, berarti return 1 itu palindrom. Tapi kalau tidak sama maka akan return 0. Kalau return 0 berarti bukan palindrom. Jadi nanti langsung hasilnya, kalau misalnya ternyata indeks ini sama indeks ininya tidak sama, itu maka fungsinya hasilnya itu akan langsung bukan palindrom teman-teman. Jadi itu apa ya, dulu aku jadi pusing. Berarti itu bukan bilangan yang sama ya teman-teman. Jadi langsung return 0 gitu, langsung ke sini. Kalau return 1 berarti
berarti return 1. Berarti return 1 akan nanti akan ke sini, tanda udah dicek semua, dan hasilnya itu akan palindrome. Kalau misalnya di sininya tidak ada return 0, sudah sama semua, jadi hasilnya akan ke sini. If input else printf bukan palindrome, return 0. Oke, coba kita jalanin programnya ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan kode buatan aku, kode buatan teman aku cuman belajar dari buatan kode dia. Soalnya aku pun masih belum lancar buat kodenya teman-teman, masih apa ya, masih butuh referensi dari kode orang lain gitu. Aku belum bisa buat kode sendiri, masih belajar karena aku masih belajar teman-teman.